Film diawali di kota Salzburg, Austria, di sebuah fasilitas penelitian dari suatu organisasi yang bernama Sindikat Internasional. Mereka melakukan upaya pelacakan putri dari ilmuwan Litvenko yang diketuai oleh Dr. Del Riego. Tujuan mereka adalah menemukan Dr. Peter Eran Litvenko sebagai satu-satunya ilmuwan ahli genetik yang mengetahui seluruh kunci keberhasilan eksperimen, yang mana mereka kembali mencoba memulai program agent dan belum satupun percobaan yang mampu menghasilkan manusia pembunuh sebaik yang telah dibuat oleh Litvenko. Dan saat ini tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Tak jauh dari lokasi, Roy mengacaukan sistem informasi yang membuat mereka panik dan segera meninggalkan gedung. Namun Roy telah mengunci target kendaraan mereka dan sengaja menyisakan kendaraan Dr. Del Riego hingga memasuki tempat persembunyian. Namun rupanya di sana Roy telah tiba lebih dulu dan membantai habis pengawal Dr. Del Riego. Maksud kedatangan Roy untuk menanyakan keberadaan Katia Van Dis, anak Dr. Litvenko yang mereka yakini bisa menemukan keberadaan Litvenko saat ini. Setelah diancam oleh Roy, Del Riego pun memberitahukan keberadaan Katia serta berkas rahasia yang dimilikinya. Dan seperti biasa, Roy selalu membereskan pekerjaannya. Di markas Sindikat Internasional di Singapura, Antoine Leclerc yang sebagai ketua sindikat mendapat laporan kematian Del Riego telah dibunuh oleh seorang agen. Menanggapi berita itu, ia segera menginstruksikan anak buahnya untuk lebih dulu menemukan Katia. Beralih ke Berlin, Katia saat ini tengah berupaya mencari sosok pria yang terus-terusan membayangi pikirannya, dan tak lain itu adalah ayahnya sendiri. Sayangnya, ia sama sekali tak mengetahui nama ayahnya, dan bahkan ia tak mengetahui kalau sosok itu adalah ayahnya sendiri. Bagaimana tidak, ia ditinggal ayahnya saat masih balita yang berusaha kabur dari kejaran tentara Rusia yang ingin menghentikan program agent, sehingga peluang dirinya untuk menemukan sosok tersebut sangatlah minim. Dalam perjalanan pulang, ia dipantau oleh John Smith yang merupakan orang dari Sindikat Internasional yang ditugaskan untuk membuntuti Katia. Sementara Roy juga telah tiba di Berlin dan mulai mencari Katia dengan melakukan penelusuran wajah yang terhubung langsung dengan situs kepolisian Jerman. Sementara menunggu proses pencarian, ia menyempatkan diri untuk tidur sebentar. Saat terbangun, ia dihubungi oleh Diana, orang yang selama ini memberinya perintah. Ia memberitahu kalau aset sindikat juga tengah berada di sekitarnya dan juga sedang mengincar Katia. Ia memerintahkan untuk mengatasinya dan membunuh dua target yang telah menjadi tugasnya dalam 48 jam ke depan. Katia yang sedang tertidur di kamarnya tiba-tiba merasakan kehadiran sosok pria asing yang sedang memburunya. Ia segera mempersiapkan barang-barangnya dan Roy tiba saat Katia sudah pergi. Setibanya di stasiun kereta Alexanderplatz, Katia sempat mencuri obat penenang dari salah seorang yang disenggolnya, dan aksinya itu diketahui oleh John Smith. Ia berpura-pura menawarkan bantuan kepada Katia untuk lari dari kejaran Roy. Namun dari arah yang tak diduga, Roy muncul dan melepas tembakan ke arah John, yang membuat suasana berubah menjadi ricuh. Upaya Roy yang hendak menembak Katia berhasil digagalkan oleh John dan membawa Katia lari menuju ke kantor dubes Amerika. John sengaja melepas tembakan agar mereka ditangkap dan Roy tak lagi mengejarnya. Tapi asumsi John meleset. Roy adalah agen yang cerdas dan nekat yang memang tak memiliki rasa takut. Ia sengaja masuk ke kantor dubes dengan membawa senapan sniper Blazer R93-nya. Katia yang memiliki insting yang sangat kuat bisa merasakan kehadiran Roy yang juga ikut masuk ke kantor dubes. Seketika Sanders yang bertugas menginterogasi Katia kembali menerima laporan bahwa seseorang baru saja tertangkap hendak memasuki kantor dengan membawa senjata api. Di depan Sanders, Roy berterus terang soal namanya dan identitasnya yang sebagai pembunuh. Ia bahkan mengancam Sanders akan melepaskan dirinya jika masih menyayangi keluarganya. Hal itu membuat emosi Sanders naik, lalu memasukkan peluru ke dalam senapan Roy dan balik mengancam Roy. Dengan skill yang tak terduga, Roy memutuskan rantai yang membelenggu tangannya hanya dengan menghentakkan meja yang membuat Sanders tak sengaja menarik pelatuk senapan. Ia hanya bisa ternganga melihat anak buahnya dibantai di depan matanya. Menyadari bahwa Roy telah memperdaya petugas, ia segera kabur dengan mengajak Katia. Ia bahkan merampas mobil polisi yang sedang berpatroli. Katia yang merasa kebingungan akhirnya bertanya kepada John yang sepertinya banyak tahu tentang dirinya. John lalu memberitahu Katia bahwa orang yang dicarinya selama ini adalah ayahnya sendiri, sebagai ahli genetik yang telah menciptakan pembunuh yang sedang memburunya. Sementara dari atas gedung, Roy menembak lengan Katia dan untungnya mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah hotel. Katia lalu mengeluarkan peta dan semua hal yang berkaitan dengan ayahnya. Dengan dibantu oleh John yang sedikit mengetahui tentang identitas Litvenko, Katia boleh mencari kecocokan lokasi yang kemungkinan tepat dengan informasi yang disebutkan John. Belum sempat Katia memberitahu John mengenai lokasi ayahnya, telepon tiba-tiba berdering dan Roy datang menghabisi nyawa John. Katia lalu dibawa ke workshop dan diikat di sebuah kursi. Ia dihampiri oleh Roy, namun sentuhan Roy mampu mengingatkan Katia dengan kenangan masa kecilnya yang telah lama ia lupakan. Rupanya Katia juga adalah bagian dari program agent yang membuatnya telah memiliki insting dan inteligensi yang kuat, serta mampu mengantisipasi ancaman yang datang kepadanya. Roy lalu meninggalkan Katia yang sedang terikat serta menyalakan mesin pesawat agar Katia mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk terbebas dari bahaya. Ia juga memperingatkan Katia untuk tidak lagi mengonsumsi obat penenang yang justru akan melemahkan kemampuannya. Mereka berdua lalu bersama-sama menghadapi pasukan yang diutus oleh sindikat, dan saat Katia bertugas memancing perhatian pasukan, ia malah bertemu dengan John Smith yang ternyata masih hidup, sebab ia telah diprogram memiliki pelindung tubuh yang tertanam di kulitnya, sehingga peluru dan senjata tajam takkan bisa membunuhnya. Ia bahkan memiliki kekuatan fisik dan kecepatan melebihi Roy. Beruntung Katia segera menembak kaca penghalang yang membuat mesin pesawat yang sedang berputar menyedot pasukan, dan menggagalkan John yang hendak menembak Roy. Roy lalu menanyakan keberadaan ayah Katia yang memang telah menjadi tugas utamanya. Setelah memberitahu kalau Litvenko saat ini sedang berada di Singapura, Diana yang juga mendengar percakapan mereka segera memerintahkan seorang agen lain untuk menyusul ke Singapura secepat mungkin.
John yang kembali ke kamar hotel akhirnya mengetahui bahwa Litvenko kini juga sedang berada di Singapura. Sedang Katia dan Roy masih dalam perjalanan menuju Singapura. Leclerc yang menerima informasi dari John segera menginstruksikan untuk memindai semua kamera CCTV bandara agar mencari mereka berdua. Roy dan Katia yang telah tiba di bandara Singapura memainkan strategi untuk menghindari sorotan kamera pengawas yang kesemuanya telah terhubung dengan sindikat. Roy menyamar dengan mengambil pakaian pilot yang sedang menunggu bagasi, sedangkan Katia memanfaatkan posisi dan celah yang kemungkinan sulit untuk terlihat kamera. Namun sayangnya ia lalai dengan kamera pengawas yang terletak di pintu keluar bandara yang akhirnya membuat petugas berhasil melacak keberadaannya. Di hotel, Katia ditinggal tidur oleh Roy dengan posisi duduk serta meletakkan kedua pistol di dekatnya. Karena Katia tak bisa tidur, ia mencoba membongkar senjata Roy dan belajar merakitnya kembali. Namun siapa sangka ia telah melakukan hal ceroboh. Orang suruhan sindikat tiba-tiba masuk dan hendak menyerang mereka berdua. Beruntungnya Roy segera tersadar dan membereskan mereka. Singkat cerita, Katia akhirnya bertemu dengan ayahnya yang sedang menggambar indahnya bunga anggrek di Taman Gardens by the Bay. Namun sepertinya kedatangan Katia tak membuat Litvenko senang. Ia lalu menceritakan alasan mengapa ia memberikan Katia sebuah program, tak lain agar Katia mampu untuk terus bertahan hidup dari gangguan orang-orang yang ingin mencelakakannya. Lalu kemudian muncullah Roy yang membuat Litvenko merasa kalau kedatangan Roy untuk membunuh dirinya. Tapi Katia meyakinkan bahwa Roy tak akan melakukan itu sebab sekarang mereka telah memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan mereka. Roy hanya terdiam mendengar ucapan Katia sebab memang sebelumnya ia telah bersumpah pada Katia tak akan membunuh Litvenko. Namun Roy segera menyadari kehadiran orang-orang sindikat yang ditugaskan untuk membunuh Katia. Saat mereka ingin keluar gedung, John Smith tiba-tiba muncul dibantu dengan beberapa pasukan bermotor. Meski telah berupaya melakukan pengejaran, bahkan dengan menutup jalan masuk ke gedung, mereka belum juga berhasil menghentikan Roy. Namun di tengah kota, mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh tembakan senapan panah yang membuat mereka tak bisa kemana-mana lagi. Roy segera keluar mobil dan menembak semua pasukan yang sedang meluncur ke arahnya. Dalam upaya pelarian, sialnya kaki Dr. Litvenko tiba-tiba tertembak. Hal itu membuatnya tak bisa berjalan lagi. Ia segera menyuruh Roy untuk membawa Katia pergi sejauh mungkin. Secara diam-diam, Roy lalu menaruh nebulizer di dalam kantong baju Dr. Litvenko sebelum membawa Katia pergi. Ia pun menghentikan Katia yang sedang kesal kepadanya dengan tusukan jarum yang membuat Katia tak sadarkan diri. Di markas sindikat, John berusaha menginterogasi Litvenko tentang semua rahasianya dalam menciptakan agen. Karena Litvenko enggan memberitahu rahasianya yang sangat berbahaya itu, John lalu menyuruh dokternya untuk menyuntik Litvenko yang membuatnya merasa kesakitan. Namun suntikan tersebut masih membuat Litvenko bertahan. Merasa Litvenko dalam bahaya, Leclerc segera menghentikan John Smith yang hendak memberikan suntikan kedua dengan dosis yang lebih tinggi. Leclerc lalu mencoba membujuk Litvenko dengan cara yang lebih halus. Namun sikap Litvenko tak berubah. Ia tetap enggan memberitahu mereka, sebab ia tahu akibatnya jika mereka berhasil meniru program agen yang pernah dibuatnya. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan aksi Roy yang meretas sistem di markas mereka. Roy memberitahu bahwa mereka juga bisa menemukan cara lain menciptakan seorang agen dengan meniru struktur DNA yang dimiliki Katia. Oleh sebab itu, Roy menawarkan mereka untuk menukar Katia dengan Litvenko yang katanya saat ini menjadi targetnya. Sementara Katia sendiri dalam posisi terikat pada kemudi helikopter yang juga dikendalikan Roy memakai remote. Melihat ayahnya yang sedang digiring oleh anak buah Claire, Katia menabrakkan heli ke markas sindikat yang memakan korban anak buah Claire. Katia lalu keluar heli dan mulai menyerang anak buah Claire, sedang Roy telah tiba lebih dulu di ruang Claire dan mencoba melepas tembakan ke arah Claire. John dan Roy akhirnya kembali bertarung sekaligus menentukan siapakah yang paling unggul. Meskipun kalah secara fisik dan kekuatan dari John, namun Roy masih unggul soal kecerdasan. Ia membunuh John setelah menjerat lehernya dengan kawat lalu menyetrumnya dengan kabel listrik yang terbuka pada lubang tembok. Mereka lalu menyusul Claire yang membawa Litvenko ke atap untuk dibawa kabur menggunakan heli. Setibanya di atap, mereka membantai anak buah Claire yang mengawal kepergian ketua mereka. Namun hal itu justru memberi mereka kesempatan untuk kabur. Seorang anak buah Claire yang masih hidup mencoba menembak Katia, namun Roy dengan cepat memasang badan dan membuatnya tertembak. Satu tembakan yang mengenai punggungnya tak berarti apa-apa bagi Roy. Di dalam heli, Litvenko memegang nebulizer yang sebenarnya itu adalah bom yang telah ditukar oleh Roy. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Claire dan seluruh penumpang heli. Sementara Katia hanya bisa terkejut dan hatinya hancur menyaksikan orang tuanya ikut mati dalam ledakan tersebut. Tak lama kemudian, Roy menghubungi Diana mengkonfirmasi kematian Leclerc yang sebenarnya menjadi tugas utamanya. Namun ia tak menjawab saat ditanya mengenai target kedua yang sebenarnya dia adalah Katia. Ia justru membuang ponselnya dan berpaling ke arah Katia. Tapi hal itu justru membuat Katia salah paham. Ia menyangka dirinya telah dimanfaatkan agar Roy bisa membunuh Leclerc yang selama ini terkenal sulit untuk dibunuh, yang mana sebanyak 14 agen sebelumnya telah dikirim, namun mereka semua mati dalam menghadapi pasukan Leclerc. Akan tetapi Roy menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan hal itu agar Katia membantunya menghentikan program agen Claire, sekaligus membebaskan Katia yang semula juga menjadi targetnya. Untuk kali ini Roy membangkang atas misi yang diberikan padanya, hanya karena ia kagum melihat kecintaan Litvenko yang rela mati demi putrinya. Namun Roy menyadari akibat dari perbuatannya, agen lain akan dikirim untuk menghabisi Roy sekaligus menyelesaikan misinya. Saat mereka hendak turun, di dalam lift, sosok agen 48 berdiri lengkap dengan senjata menyampaikan salam dari Diana. Oke guys, demikianlah alur cerita dari film Hitman Agent 47 yang rilis tahun 2015 kemarin. Jika ada kesalahan dari segi penyebutan nama ataupun plot twist yang kurang jelas, kami mohon maaf. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. See you in the next video.